Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Yudhistira Ramadan, NIM 120118419, kelas TI 4205. Kali ini saya akan menjawab soal nomor 4 UAS Statistika Industri. Nah, jadi di soal nomor 4 itu ada sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa. Setiap siswa dipilih secara acak untuk memberikan sebuah metode mengajar dan pada akhir program selama 4 pekan diuji dengan sebuah ujian yang terstandarisasi. Hasil ujian untuk 20 siswa disajikan pada tabel berikut. Nah, dengan metode 1, hasilnya itu ada yang 85, 90, 87, 69, 32, 82. Terus metode 2, 66, 72, 67, 70, 68, 74, 71, 61. Dan metode 3, 84, 81, 88, 79, 83, 80. Lanjut, yang ditanyakan itu adalah ukuran sampel untuk setiap perlakuan adalah kecil dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf 5%. Nah, kita jawab itu dari yang pertama itu pasti kita menentukan H0. Jadi H0 itu M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Jadi nilai median skor ujian siswa untuk setiap metode mengajar adalah sama. Dan H1-nya itu minimal ada satu tanda sama dengan atau sama tidak berlaku pada H0 atau nilai median skor ujian siswa untuk setiap metode adalah tidak sama. Nah, yang ketiga itu kita akan menentukan statistik uji. Uji yang digunakan uji Kruskal-Wallis. Semua skor ujian terstandarisasi dilakukan menjadi pangkat, kemudian dijumlahkan untuk masing-masing metode. Nah, ini tabel yang kita dapat. Kita pertama akan menulis dengan metode pertama itu skor ujiannya, lalu ada peringkatnya, lalu untuk metode 2 sama skor ujian lalu peringkat, kita totalkan. Nah, setelah itu hasil peringkat tidak ada ties atau nilai kembar, tidak ada yang sama, ya. Nah, karena tidak ada ties, statistik ujinya adalah, yang digunakan adalah H sama dengan 12 per N dikali N ditambah 1 sigma RI kuadrat per NI dikurangi 3 N plus 1. Nah, kita masukkan. Yang pertama adalah 12 per 20 itu N-nya, karena jumlahnya itu ada 20. 20 tambah 1 dikali 90 kuadrat, hasil RI ini, ditambah 40 kuadrat, hasil dari metode 2, dan 80 kuadrat dari metode yang ketiga. Nah, M-nya tuh berbeda-beda, kenapa? Karena mereka memiliki sampel yang berbeda-beda. Di metode 1 itu hanya ada 6 nilainya, di sampel kedua ada, atau di metode 2 ada 8, sementara di metode 3 kembali ada 6. Jadi dibagi 6, bagi 8, bagi 6. Dikurangi 3 dikali jumlahnya itu 20 ditambah 1. Nah, didapat itu hasil sebesar 11,762. Nah, kita akan menentukan daerah kritis dan statistik uji dari soal nomor 4 ini. Nah, karena ukuran sampel setiap sampel lebih besar dari 5, maka menggunakan uji chi-square dengan alfa sebenarnya 0,05%. Sama seperti di soal tadi karena taraf signifikansinya 5%. Dan derajat bebasnya itu yaitu menggunakan V, kita cari dulu V-nya itu sama dengan 3 min 1. 3 itu dari mana? Karena ada 3 metode. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, diperoleh X kuadrat dari tabel itu titik pertamanya itu 0,05. Karena alfanya 0,05. Lalu titik kedua itu 2 karena V-nya itu hasilnya adalah 2. Nah, nilainya didapat 5,99 itu dari tabel X kuadrat. Nah, lalu kita akan mendapatkan kriteria uji. Nah, kriteria ujinya itu adalah tolak H0 jika H lebih besar dari 5,99. Atau terima H0 jika H itu lebih kecil dari 5,99. Nah, terakhir kesimpulannya apa? Tolak H0 karena H itu nilainya sebesar 11,762. Makanya dia lebih besar daripada
X tabel kan, X tabelnya itu 5,99. Jadi, sehingga pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap periode mengajar adalah berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.